Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa taba'a sunnatahu ila yaumil qiyamati wa ba'du. Faqad qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Dan bisa jadi Ahad besok dan pastinya adalah Jumat yang akan datang, kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Saya mengingatkan bahwa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Adalah bulan yang dimaksudkan dengan Al-Ashhur Al-Hurum, bulan yang termasuk haram. Dan satu diantaranya adalah bulan Rajab. Oleh karena itu berpandailah kita untuk menggunakan kesempatan ini untuk menambah ketaatan dan kepatuhan serta kesetiaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan terbawa nafsu kemudian menyelisihi, menyimpang, menentang atau melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah kali ini saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita tentang sesuatu yang sangat jarang memang untuk diungkap dan dikaji. Padahal yang demikian itu adalah merupakan eksistensi daripada la ilaha illallah. La artinya tidak, illa artinya kecuali dan menetapkan. Artinya adalah seharusnya ada pada setiap muslim apa yang disebut dengan aqidah al-wala di satu sisi, dan sisi yang lain adalah al-bara. Ketika dua sayap ini tidak berimbang, maka yang terjadi adalah fatal, karena tidak sesuai dengan hakikat dan makna daripada tauhid. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan gejala, krisis, dan problem karena kurangnya mengimplementasikan dan menerapkan tentang akidah al-wala dan al-bara dalam pribadi dan setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya beri judul krisis loyalitas. Dalam bahasa Indonesia mungkin yang lebih dekat adalah demikian definisinya, loyalitas. Walaupun loyalitas secara bahasa Indonesia maknanya adalah kepatuhan dan kesetiaan. Sedangkan al-wala yang dimaksud di dalam bahasa Arab adalah maknanya al-mahabbatu wan nusrah. Al-mahabbah artinya cinta, dan an-nusrah artinya adalah menolong. Oleh karena itu seorang muslim harus punya dua sikap ini, yaitu mencintai dan menolong. Lalu kepada siapa dan bersama siapa? Sebetulnya sudah jelas dalam Al-Quran.
Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di satu sisi mereka ketika menyikapi saudara mereka kaum muslimin, kaum mukminin, mereka adalah mempunyai sifat yang disebut ruhama. Dan ruhama adalah jamak dari rahim, dan rahim adalah mubalaghah dari rahmah, dan rahmah adalah kasih sayang. Berarti mereka terhadap sesama kaum muslimin adalah yang ada merekat pada setiap mereka adalah rahmah, kasih dan sayang terhadap kaum muslimin. Tetapi terhadap orang-orang yang kufar, apalagi mereka yang bermakar dan menginginkan tidak baik terhadap kaum muslimin, maka Allah jelaskan di antara sifat dan karakter mereka adalah asyidda. Asyidda itu jamak dari syadid. Syadid itu adalah dari kata syiddah. Syiddah itu adalah sangat keras dan tegas. Jangan sampai dibalik. Harusnya ruhama'u bainahum asyidda alaihim. Harusnya asyidda alaihim ruhama ilaihim. Tentu ini adalah tahrif, penggeseran, perubahan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tentu sesuatu yang dilarang. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya saja memerlukan waktu, apalagi penjabaran. Tetapi setidaknya secara selintas harus kita ketahui arti hadis dan ayat ini agar kita tidak salah dan keliru di dalam bersikap di dalam hidup. Allah berfirman, kamu tidak akan menemui suatu kaum, suatu komunitas, sekelompok orang yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir. Akan tetapi kata Allah, mereka itu justru yuwaduna, menjalin mawaddah. Kalimat mawaddah sering kita dengar, cinta. Mencintai siapa? Mencintai orang yang menentang, man haddallaha, orang yang menentang Allah, orang yang menentang Rasulullah. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah tidak patut dan dilarang. Betapapun mereka itu adalah harus mencintai atau melakukannya, menerapkannya kepada bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga terdekat mereka. Kalau mereka adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman itu tidak akan mencintai mereka. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup ayat ini dengan mengatakan ulaika hizbullah, mereka adalah kelompok Allah. Siapa yang disebut kelompok Allah? Kelompok Allah adalah mereka orang yang mencintai orang-orang yang beriman dan tidak mencintai orang yang menentang Allah, tidak mencintai orang yang menentang Rasulullah. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan, akhbara anna imanal mu'minin yafsudu bimawaddatil kafirina wa anna man kana mu'minan la yuwali man kafar wa in kana min ashiratihi. Allah memberitahu kepada kita bahwa keimanan orang yang beriman bisa rusak karena dia mencintai orang-orang kafir, dan bahwa orang yang beriman dia tidak akan mencintai, tidak akan menolong orang yang kafir kepada Allah, betapapun dari keluarga dekatnya sendiri.
Al-Imam atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, kata beliau, wa anna man yaz'am annahu yu'minu billahi wal yawmil akhir wa huwa ma'a dzalika muwadun li a'da'illah muhibbun liman tarakal imana wara'a dhahrihi. Orang yang mengaku bahwa dia beriman pada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, tetapi dia adalah justru mencintai musuh Allah, mencintai orang yang meninggalkan iman, fa inna hadza imanun za'miyun. Yang demikian itu adalah iman za'mi, hanya mengaku doang. La haqiqata lahu, tidak ada keimanan secara hakiki dalam orang itu. Fa inna kullu amrin la budda lahu min burhanin yusaddiquhu. Setiap sesuatu itu harus ada bukti tanda bahwa dia adalah dia. Wa mujarradu da'wa la tufidu syai'an wa la yusaddiqu sahibaha. Kalau sekedar hanya mengaku, maka tidak membuktikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Mujadilah ayat 22, beliau mengutip dua ayat yang terdapat dalam ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 28 dan surat At-Taubah ayat 24. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman dilarang bagi mereka untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang mereka cintai, apalagi mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang menerapkan itu, harusnya dia tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, harusnya dia tidak menjadikan orang kafir itu sebagai orang yang dia cintai, harusnya dia tidak menjadikan orang kafir sebagai penolongnya. Tetapi dia lakukan itu, maka Allah berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Lalu kata Allah, di dalam ayat ini ada kata-kata wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah telah memberikan peringatan keras kepada kalian tentang hal ini. Dalam ayat surah At-Taubah Allah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat dekat kalian, harta yang kalian takuti hilangnya, perdagangan yang kalian takuti ruginya, tempat tinggal megah yang kalian puas dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih, lebih kalian cintai dari Allah, lebih kalian cintai dari Rasulullah, lebih kalian cintai dari berjihad fisabilillah. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah, berantrilah kalian untuk mendapatkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa mukmin tidak boleh loyal kepada orang kafir. Dua, ada iman yang hanya sekedar mengaku-ngaku dan tidak ada iman sesungguhnya dalam diri orang itu. Tiga, di antara ciri Hizbullah, kelompok Allah, adalah orang yang meninggalkan loyalitas mereka, kesetiaan mereka, kecintaan mereka terhadap orang-orang kafir. 4 kemenangan dan keberuntungan hanya akan diperoleh oleh orang yang beriman, dan mereka itu adalah loyal kepada Allah dan loyal kepada Rasul, termasuk loyal terhadap orang yang beriman. Cap dan ancaman bagi orang yang loyal terhadap orang kafir, bahwa dia adalah termasuk hizbus syaitan, orang yang berpihak, orang yang berada, orang yang bergabung dengan orang yang memusuhi Allah, membenci Al-Quran, membenci syariat Allah. Sesungguhnya dia adalah anggota
dari hizbus syaitan, dan di akhirat akan Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sadar sedemikian padat apa yang saya sampaikan, tetapi itulah yang harus masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Itulah keimanan yang harus kita yakini, karena adalah ini firman Allah dan itu adalah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita taufiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah yang kedua saya ingin menggarisbawahi dan camkanlah baik-baik salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Kata Allah, kalian harus tahu. Karena apa? Ada orang yang mengintip-ngintip, betul-betul mencari-cari dan betul-betul mengintai kalian. Lalu kalau kalian mendapatkan kemenangan, mereka mengatakan, bukankah kami beserta kalian? Maksudnya adalah akui dan bagi. Tetapi kata Allah, kalau seandainya orang kafir yang menang, mereka mengatakan, bukankah kami juga berpihak kepada kalian dan menghalangi kalian dari arah orang-orang muslimin dan mukminin. Kata Allah, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memvonis mereka pada hari kiamat. Lalu kata Allah, ini penting, tolong garis bawahi, jadikan ini suatu keyakinan. Kata Allah, walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk menang di atas orang-orang mukmin. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, berarti yang harus tertancap pada kita, mukmin pasti menang, orang kafir pasti kalah. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tinggal kita beristiqomahlah di atas nur, cahaya dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan itu, kemenangan itu, kebahagiaan itu, keselamatan itu kepada kita sekalian. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatus sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih fatayatal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.